Oke, jadi kita belajar tentang reproduksi. Sebelum kita belajar tentang reproduksi pada manusia, kita belajar dulu tentang reproduksi pada sel atau lebih disebut dengan pembelahan sel. Jadi, tubuh kita kan tersusun dari yang paling kecil, struktur yang paling kecil namanya sel, ya kan? Itu untuk tubuh kita. Ada juga makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Nah, kalau makhluk hidup yang terdiri dari satu sel itu memperbanyak dirinya, itu dengan cara ini, pembelahan aja. Nah, kalau kita terjadi dua, mitosis dengan meiosis. Kalau yang makhluk kecil itu cuma mitosis aja, yang mikroskopis maksudnya. Oke, jadi ingat ya, pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Secara umum perbedaannya dapat kalian lihat. Mitosis itu terjadi di sel tubuh atau autosom, sedangkan meiosis itu terjadi di gonad atau di sel gamet atau di sel kelamin, ya kan? Nah, hanya terdapat satu tahap pembelahan untuk mitosis. Nanti kalian bisa lihat kalau ini 2 kali pembelahan, makanya ada yang namanya meiosis 1, ada yang namanya meiosis 2. Yang ini tidak terdapat kromosom homolog, nanti yang membelah adalah kromatid. Nah, apa itu kromosom homolog, apa itu kromatid, nanti Ibu jelaskan. Nah, kalau di meiosis ada kromosom homolognya. Lalu tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Nah, ini tidak terjadi pindah silang, kalau meiosis terjadi pindah silang. Yang ini, sel yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama, ya kan? Sama persis dianya. Nah, kalau ini berbeda bervariasi, ya kan? Seperti kita itu bervariasi, tidak sama antara satu dengan yang lainnya, karena kita ini secara meiosis. Lalu hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama, kalau ini ada 4 sel baru yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Kenapa setengah dari sel induk? Itu untuk mempertahankan jumlah kromosom kita agar tidak berlipat ganda. Makanya kita membelah secara meiosis, jadi setengah dari sel induk, setengah dari induk jantan, setengah dari induk betina, maka jadinya diploid 2N. Oke, ini tahap untuk mitosis, ada namanya tahap propase, di mana kromosom ini tadinya cuma satu, lalu mengganda seperti ini mengganda dianya, ini tadinya cuma setengah, ini aja mengganda jadi 2 seperti ini. Kemudian memadat, lalu membran inti itu mulai menghilang. Itu tahapan profase namanya. Lalu metafase itu di mana kromosom berada pada bidang ekuator atau di tengah-tengah. Anafase, nah itu kromatid menuju kutub. Kalau setengah, ini namanya kromatid ya. Kromatid menuju kutub. Lalu telofase, ini telah terjadi pembelahan. Oke ya. Lalu tahap meiosis. Meiosis ini 2 kali pembelahan. Ada propase, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, tahapan meiosis 1 itu ada propase 1. Itu seperti ini. Sama ya, propase, pokoknya ininya memadat, kromosomnya memadat. Tadinya yang benang-benang kromatin jadi memadat seperti ini, lalu membran inti nukleusnya menghilang. Kalau metafase dia di tengah-tengah, lalu anafase itu menuju kutub. Kalau ini kromosom homolog, artinya dia satu ini dia menuju ke kutub. Nah, ini kita sudah setengah jadinya. Ini kan kalau kayak gini namanya 2N berpasangan. Misalnya ini yang dari induk jantan yang mengkodekan rambut lurus.
yang dari betina rambut keriting gitu kan. Nah, ini kemudian di anafase terpisah seperti ini. Jadi mereka tidak berpasangan lagi. Nah, ini yang disebut dengan haploid. Mereka terpisah, tidak berpasangan. Oke. Oh iya, yang di meiosis ini kan tadi ini biru-biru semua ya. Ini pink-pink. Di sini terjadi yang namanya pindah silang atau crossing over, nanti ketukar. Nah, ini pindah silang ini. Nah, ini kan ini biru ada merah pinknya kan. Nah, ini namanya crossing over, kayak tukaran gitu. Oke, tahap selanjutnya telofase. Ini terjadi, sudah ada bidang pembelahan, itu namanya telofase. Lalu, jadinya seperti ini, maka hasil anakannya jadi 4. Oke, paham ya untuk pembelahan sel.